Oke, bertemu lagi dengan saya Ridwan Hidayat di podcast RSUD Cibabat. Pada hari ini tanggal 25 September 2023, tepatnya di hari Senin, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara RSUD Cibabat Kota Cimahi dengan Bank BJB Cabang Kota Cimahi tentang digitalisasi pembayaran pelayanan kesehatan di RSUD Cibabat. Pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu di bagian tengah ada Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi, Dr. Sukwanto Gamal Yonomars. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kiri saya ada Kepala Bagian Keuangan RSUD Cibabat Kota Cimahi, Bapak Arman Haryadi SEMM. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, yang sebelah ujung nih, silakan Bu, perkenalkan siapa nih? Terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Isko Maria. Saya adalah manajer bisnis komersial di Bank BJB Cabang Cimahi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Semangat semua. untuk RSUD Selalu sehat semuanya ya. dengan senang hati. Oke, baik, karena hari ini podcast kita salah satunya ingin membahas terkait digitalisasi pembayaran Pak. Mungkin yang pertama-tama saya mau tanya dulu nih sama Pak Kabak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan digitalisasi pembayaran? Ya, begini Pak Ridwan. RSUD Cibabat itu merupakan rumah sakit regional di wilayah Bandung Raya, di mana pasiennya selain dari Kota Cimahi, kita juga melayani pasien dari Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Jasa pelayanan kesehatan ini juga harus ditunjang dari sisi pembayaran. Selama ini pembayaran masih memakai uang tunai. Nah, dengan adanya digitalisasi pembayaran, jadi kita mulai bergerak, tadinya uang tunai sekarang menjadi uang digital. Dan itu uang digital itu sesuailah dengan perkembangan zaman yang sekarang, karena kita sudah masuk ke era industri 4.0, yaitu kolaborasi antara otomatisasi dan cyber. Dan sekarang itu pembayaran secara digital itu bukan hanya marketplace saja, tapi kita akan mencoba rumah sakit pembayaran juga secara digital, seperti itu Bapak Ridwan. Oke, baik. Kemudian untuk kanal digitalisasi pembayarannya itu apa aja Pak ya yang ada di RSUD Cibabat? Jadi dengan adanya digitalisasi pembayaran, kita ada beberapa kanal. Yang pertama, kita menggunakan QRIS atau Quick Response Indonesian Standard, di mana nanti pasien hanya tinggal men-tap barcode dari QRIS sendiri, sehingga itu akan mempermudah proses pembayaran. Yang kedua, kita mempergunakan mesin EDC, yaitu Electronic Data Capture, di mana pasien hanya tinggal menggunakan kartu debit atau kreditnya, kemudian nanti menggesek di kartu EDC, dan otomatis pembayaran itu sudah akan dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu menggunakan, kita bekerja sama dengan BJB ya Bu ya, itu dalam arti kita menggunakan BJB Hop dan Virtual Account. Dengan adanya BJB Hop dan Virtual Account, jadi pasien bisa melakukan pembayaran, bisa melalui ATM, kemudian melalui BJB Digi, atau internet banking seperti itu. Itu prosesnya sangat mudah. Jadi misalnya buka aplikasi BJB, dari aplikasi nanti itu ada menu pembayaran. Begitu ada menu pembayaran, setelah itu nanti ada menu RSUD Cibabat, dan masukkan ID billing pasien, langsung muncul angka. Jadi pasien hanya tinggal membuka BJB Digi, dari BJB Digi ada menu pembayaran, dari menu pembayaran pilih RSUD Cibabat. Setelah itu pasien hanya tinggal memasukkan ID billing,
dan langsung transaksi itu bisa dilakukan melalui BJB Digi. Begitu juga pembayaran melalui ATM dan internet banking seperti itu. Dan yang terakhir itu ini ada inovasi dari Rumah Sakit Cibabat mengenai home care, di mana home care itu pasien itu bisa meminta pelayanan dari Rumah Sakit Cibabat, pelayanan itu bisa di rumahnya. Jadi sehingga kita dokter maupun perawat itu nanti akan datang ke rumah. Selama ini itu masih pembayaran secara tunai. Nah, dengan adanya digitalisasi pembayaran bisa dilakukan bisa lewat tadi QRIS atau mesin EDC atau lewat BJB Digi seperti itu. Ya. Baik nih, penjelasannya sangat lengkap dari Pak Arman. Yang ingin saya tanyakan lagi terkait manfaat dari digitalisasi pembayaran yang tadi Bapak jelaskan itu, baik itu mungkin untuk pemerintah daerah, kemudian untuk RSUD Cibabat, dan untuk masyarakat. Itu seperti apa, Pak? Ini manfaatnya luar biasa. Digitalisasi pembayaran ini bermanfaat pertama itu bagi pemerintah. Dalam arti itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Cibabat pada khususnya dan pemerintah Kota Cimahi pada umumnya. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya digitalisasi pembayaran yaitu yang pertama akan menambah kanal pembayaran. Selama ini masyarakat menggunakan uang tunai, ke depan itu atau mulai hari ini masyarakat sudah bisa menggunakan uang digital, baik itu dalam bentuk QRIS, EDC, atau virtual account, atau kanal-kanal yang lain seperti itu. Dan yang kedua, dengan adanya digitalisasi pembayaran, itu proses pembayaran menjadi lebih cepat dan lebih efisien dan efektif seperti itu. Mungkin itu tadi kita utarakan ada manfaatnya baik itu dari pemerintahan, kemudian RSUD Cibabat, dan bagi masyarakat seperti itu, Bapak Ridwan. Iya, baik, terima kasih nih Pak Arman, jawabannya begitu luar biasa ya. Terkait salah satunya juga yang tadi dibahas nih soal si Sultan Hebat. Nah, ini adalah salah satu yang digagas oleh direktur kami nih. Nah, saya mau tanya nih Pak terkait inovasi pelayanan home care melalui aplikasi si Sultan Hebat itu seperti apa? Kemudian dengan adanya digitalisasi pembayaran yang bekerjasama dengan Bank BJB ini, apa manfaatnya? Baik, terima kasih Pak Ridwan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada BJB Cabang Cimahi yang sudah mensupport ya inovasi yang namanya si Sultan Hebat. Si Sultan Hebat itu sistem konsultasi kesehatan healing Cibabat, di mana kondisi pada saat itu inovasi itu terjadi di saat kita COVID. Pada saat COVID itu kita semua terpuruk, baik dari kunjungan yang sepi karena pasien COVID ya, pendapatan juga berkurang ya. Dan di sini si Sultan Hebat itu ada 3 sebenarnya yang kita lakukan pertama kali. Yang pertama sistem konsultasi kesehatan, di mana pasien bisa berkonsultasi langsung ke dokter, baik itu di rumah sakit maupun di rumah dokter itu sendiri dengan menggunakan aplikasi ya. Dan juga yang kedua adalah home care. Nah, ini yang mungkin sekarang yang dikuatkan, itu yang home care, di mana pasien bila setelah dirawat di rumah sakit pada saat suruh kontrol ya, dan atau mungkin ingin berobat, ingin penanganan di rumah. Nah, di sini pasien atau keluarga pasien bisa menghubungi melalui aplikasi itu dengan menggunakan aplikasi si Sultan Hebat itu sendiri, sehingga tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun farmasi dan lain-lain bisa langsung datang berkunjung dengan aplikasi itu. Nah, di sini memang terkait tentang pelayanan digital pembayaran.
harapan kita nanti tidak ada lagi uang tunai, pembayarannya langsung melalui bisa menggunakan edisi, QRIS ya, dan mungkin ada beberapa nanti ke depan mungkin BJB akan menerbitkan suatu inovasi yang bisa memudahkan untuk kepada pelanggan ya. Nah, jadi di sini nanti misalnya contoh ada pasien ingin berobat, pengen kontrol, pengen home care, pengen perawatan di rumah. Nah, di situ bisa melalui aplikasi dan sehingga pas keluar petugas bisa datang ke rumah. Nah, pada saat petugas membayar ke rumah itu, datang ke rumah itu, keluarga pasien tidak harus membayar, tidak boleh menggunakan tunai lagi. Semua bisa menggunakan bisa edisi, bisa QRIS dan lain-lain. Nah, di sini nanti pembayaran itu bisa lebih nyaman, dan yang utama yang didapatkan dari kita ini adalah transparansinya, trust, kepercayaan kepada pasien ke kita bahwa tidak ada lagi adanya pungutan-pungutan liar ya, pungutan-pungutan di luar memang ketentuan yang ada. Dan yang jelas kenyamanan itu mungkin yang kenapa digitalisasi yang digagas juga oleh Pak Arman ini mudah-mudahan sangat membantu menguatkan atau mempercepat program atau sistem si Sultan Hebat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan harapan saya sekali lagi kita selalu sama BJB selalu bersinergis ya untuk bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan cepat, nyaman, dan lekas sembuh. Itu mungkin itu yang bisa dari kami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Direktur untuk jawabannya. Jadi seperti yang kita dengar tadi, keterkaitan sistem si Sultan Hebat, kemudian proses dengan digitalisasi yang digagas juga oleh Pak Arman, merupakan kolaborasi yang begitu luar biasa ya teman-teman, kalau misalnya kita telah lebih lanjut. Nah, cuma dari situ kayaknya nggak mungkin jalan kalau tidak ada dukungan nih dari BJB nih sepertinya. Nah, dukungan apa nih dari pihak BJB terkaitan tadi yang kita bahas nih, Bu? Terima kasih Pak Ridwan sebelumnya. Izin dong, kebetulan kami dari BJB tentunya menyediakan segala sesuatu yang terkait dengan alat pembayarannya, yang dimana sebelumnya memang sudah ada di sini kantor kas sebagai pelayanan yang manualnya gitu. Sekarang difasilitasi lagi dengan adanya tadi yang disebutkan oleh Pak Arman, yaitu QRIS, mesin edisi. QRIS dan mesin edisi ini sangat cocok ketika tadi ada aplikasi di si Sultan, ada home care ya dok ya. Jadi kalau nanti ada kita kunjungan ke rumah pasien, tiba-tiba keluarga pasien itu tidak memiliki memang uang tunai, kan ada mesin edisi, bisa gesek. Ada barcode QRIS, bisa di-tap aja dari handphone gitu mungkin. Selanjutnya, selain itu juga peningkatan digitalisasi ini kami bekerja sama untuk layanan BJB Hope ya dok ya. Karena kalau layanan BJB Hope itu tentunya memang terintegrasi dengan yang sebelumnya sudah dirilis di sini, yaitu SIM RS. Jadi dari layanan BJB Hope itu sendiri nanti akan linknya mungkin ya, salah satunya ke virtual account juga, virtual account, QRIS-nya. Tadi ada kalau mesin edisi lebih ke manual saja gitu, karena ada juga yang memang belum melek teknologi di handphone ya, jadi harus digesek dari kartu ATM. Nah itu sangat cocok. Kami mengharapkan dengan adanya peningkatan layanan ini lebih mempermudah lagi masyarakat untuk mengakses berobat di sini ya dok ya, di rumah sakit Cibabat Kota Cimahi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah satu pertanyaan, seandainya pasiennya memiliki dengan bank lain, itu apakah ada solusinya? Kan nggak harus BJB aja nih, tapi kita memang bekerja sama sama BJB. Iya, setuju dok. Jadi memang untuk QRIS sendiri, mesin edisi sendiri atau virtual account sendiri bisa di-create baik dari pembayaran melalui channel bank BJB atau ATM bank BJB maupun dari bank lain. Misalkan sudah memiliki e-banking bank lain, QRIS semua bisa. Atau ATM bisa digesek di mesin edisi, itu di mesin edisi bank BJB bisa semua gitu. Apalagi dengan virtual account. Jadi kalau kita create virtual account, kita bisa membayarnya dari channel pembayaran lain. Jadi mungkin tidak ada lagi alasan
ketika tidak bisa membayar karena belum punya rekening bank BJB gitu dok. Jadi dari bank manapun tetap tabungannya di bank BJB. Mudah-mudahan bisa beralih ke BJB gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa beralih. Tuh Pak Arman lebih nyaman sebenarnya kayak gitu. Karena kalau transaksinya BJB itu BJB gratis ya Pak ya, gitu. Tidak Berarti berbiaya. intinya BJB bisa menampung dari transaksi dari Dari semua semua, bank, dari gitu semua ya, bank. bukan hanya BJB saja. Betul. Ada juga ya dari Ya. sebelumnya alat pembayaran yang lainnya Ya. ya, dompet elektronik yang seperti itu. Itu kami sudah berjalan dok dengan yang lainnya. Mudah-mudahan di sini juga di rumah sakit RSUD Cibabat ini, jadi bisa lebih menambah dengan adanya tambahan layanan dari sisi pembayaran bisa menambah juga ketertarikan pasien di sini. Hari ini perbincangannya begitu luar biasa, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Jadi salah satunya begitu mudahnya nih BJB terkait digitalisasi pembayarannya, mau top up-nya dari minimarket, mau juga kita lewat dompet digital nih, nggak harus juga bank BJB juga nggak masalah. Jadi begitu mudahnya nih BJB mempermudah akses khususnya bagi pasien-pasien yang dirawat di RSUD Cibabat Kota Cimahi ataupun yang tadi dengan si Sultan Hebat yang lewat home care. Jadi mudah-mudahan kedepannya jalinan kerjasama antara RSUD Cibabat Kota Cimahi dengan Bank BJB Cabang Kota Cimahi terus berjalan secara sinergis, kemudian berjalan makin maju ke depannya. Dan dicukupkan mungkin untuk diskusi hari ini. Saya tutup. Terima kasih untuk atensi dari semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.